Sepasang kekasih yang telah direstui kedua orang tuanya adalah pria yang tampan dan gadis yang cantik jelita, sedang bernaung di bawah pohonnya rindang, menghindari panasnya matahari. Kemana ya Uda? Kok belum datang juga? Adinda, Akhirnya Uda datang juga. Ada apa Uda? ini sekutum bunga untukmu Adinda. Terima kasih. Adinda, setelah lulus sekolah nanti rencananya udah ingin lanjut sekolah ke Jakarta. Kalau itu yang terbaik pergilah. Aku akan menunggu. Sekitar 2 minggu lagi udah. Jangan lupa kabari aku ya. Tentu saja Dinda. Datuk Maringgi sangat gundah. Ia iri hati terhadap Bunda Sulaiman karena bisnisnya yang maju. Sehingga timbullah niat jahat untuk menjatuhkan Bunda Sulaiman dengan berbagai cara. Aku tidak suka melihat Bunda Sulaiman sukses. Berani-beraninya dia bersaing denganku. Aku harus menjatuhkan bisnisnya. Pengawal! Pengawal! Iya, siap! Kalian pergi ke toko Sulaiman, bakar hangus semua toko itu. Jangan biarkan apapun tersisa. Aku ingin ia jatuh miskin. Ia harus takluk padaku. Iya Tuan, segera saya laksanakan. Si buta sibuk dengan binatang peliharaannya, sehingga ia tidak mengetahui rencana tuannya. Sesampai di toko Bunda Sulaiman, Pitung langsung mengambil 1000 langkah untuk segera membakar toko Bunda Sulaiman. Toko pun terbakar. Namun, Harus sampai nih. Ada kebakaran. Gawat, aku harus memadamkannya. si buta pun langsung menghembuskan nafasnya untuk memadamkan api yang melahap rumah Bunda Sulaiman. Dan tiba-tiba, Wah, sudah tidak bawa hangus lagi. Beres sudah. Hai Buta, kenapa kau padamkan apinya? Ini bahaya. Tidak salah kan? Kau ini tidak mendengarkan perintah Datuk Maringgi untuk menghancurkan toko ini. Jangan pergi sampai aku melakukan tugas ini. Oke. Aku tunggu sampai bundoan pisang. toko pun terbakar di lahap api. Seluruh kekayaan Bunda Sulaiman turut lenyap bersama toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu Datuk Maringgi berniat untuk membuat perangkap dengan cara meminjamkan dana untuk membangun bisnis Bunda Sulaiman kembali. Karena Bunda Sulaiman tidak berprasangka buruk, Bundoa ia mengiyakan untuk meminjamkan uang ke Datuk Maringgi. Halo kawan lama. Bagaimana bisnismu sekarang? Aku dengar kau lebih hebat dariku. Halo Datuk Maringgi, apakah belum mendengar beritanya? Tokoku sekarang sudah lenyap dibakar api. Bahkan bisa dikatakan rumit. Tapi itu tidak akan terjadi jika kau mau membantu. Tentu saja kawan. Asal aku akan meminjamkan uangku kepadamu. Asalkan ada bunga dan jaminannya. Dan kuberi kau waktu 3 bulan untuk mengembalikan semuanya. Soal bunga, aku tak keberatan. Tapi soal jaminan, aku tidak bisa memberikannya sekarang. Hartaku sudah habis dan... Tenang saja Bundo. Pakailah uangku sebanyak mungkin. Soal jaminan bisa kita atur setelah bisnismu berkembang. Bagaimana? Baiklah, kita sepakat. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi akhirnya datang pada Bunda Sulaiman untuk menagih hutang yang belum terbayar. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi memaksa Bunda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Kalau Bunda Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Bagaimana ini, Dek? Hutang kita sudah banyak kepada Datuk Maringgi. Aduh si Kristus lagi. Biarkan sajalah Bunda. Kemana Siti? Di kamar sedang tidur. Oh ya sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hutangmu? Aku ingin kau bayar hutangmu sekarang juga. Maafkan aku Maringgi, aku tidak bisa membayar hutang kepadamu. Aku punya tawaran. Nikahi aku dengan anakmu, Bundua semua hutangmu akan lunas. Akhirnya telah nikah lagi. Diam kau. Apakah anakku mau denganmu yang sudah tua ini? Lagi pula, dia sudah mempunyai kekasih yang bernama Samsul Bahri. Betul itu, mana mau dia dengan masa topet sepertimu. Kurang ajar. Pokoknya mau tidak mau, anakmu harus menikah denganku. Titik. Ayo pengawal. Datuk Maringgi dan para pengawalnya pulang dengan bangga. Namun, di rumah Siti terjadi perdebatan antara Bunda Sulaiman dan Siti Nurbaya. Dasar tahu diri, sudah tua, masih mau ingin menikah dengan keponakanku. Sudahlah, kita tanya dulu kepada Siti. Siti, kemari nak. Ada apa Bunda? Kami ingin meminta tolong demi kelangsungan hidup kami, bisakah nak? Selama Siti bisa, pasti Siti lakukan. Menikahlah dengan Datuk Maringgi. Apa? Tapi Bunda, aku sudah punya calon yaitu Samsul Bahri. Dia orang yang aku cintai. Jangan sampai ia menyentuh Sitiku ini.
Apakah utang kita akan lunas jika aku menikah dengan dia? Ya nak, tapi ini terserah padamu. Resiko kamu yang tanggung. Tapi kalau itu yang terbaik, aku mau. Terima kasih nak. Siti mengabarkan keputusan itu kepada Samsul Bahri. Udah, maafkan aku. Aku harus menikah dengan Datuk Maringgi karena utang bundoku belum lunas. Dan aku harus mematuhi keinginannya. Cepatlah pulang, udah. Lawanlah Datuk Maringgi. Dikirimlah SMS itu ke Samsul Bahri yang sedang ada di Jakarta. Wah, Siti mau menikah? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus menghalaunya. Dan dibalaslah SMS Siti. Baiklah Dinda, udah akan pulang. Udah akan melawan Maringgi supaya ia tak menikahimu. Tenanglah Dinda. Siti sangat senang membawa SMS itu. Dan ia memberitahu tantenya dan bundonya tentang rencana Samsul Bahri ingin pulang ke Padang. Kak Ros, udah Samsul ingin pulang ke Padang. Apa benar itu Siti? Benar kan? Aku mengirim SMS dan dia akan pulang. Syukurlah, tapi Nakot ya boleh memberitahu Datuk jika Samsul akan pulang, bisa-bisa ia dibunuh. Siti, telepon Samsul sekarang. Cepat, tahu sama yang tanya. Untuk apa? Baiklah. Setelah Siti menghubungi dan akhirnya diangkat. Halo Samsul, ini Kak Samsul. Karena kesal dengan Datuk Maringgi, Rosbaya mempunyai rencana untuk melawan Datuk Maringgi dan para pengawalnya. Rosbaya pun mengerahkan semua pasukannya, yaitu pasukan Avengers yang terdiri dari sekelompok ibu-ibu PKK, namun berguna bagi bangsa Indonesia. Kawanku, dengar, ada berita gawat. Ada apa? Si tua itu berulah lagi. Si Datuk berulah sama siapa? Berani-berani dengan menikah dengan keponakanku. Atuh, itu teh Teo bisa diampuni. Kita lawan dia saja lah. Kita punya kekuatan, kenapa tidak digunakan saja? Iya tidak? Betul kata Cut. Mari kita satukan kekuatan. Ya atuh, kumaha carana? Kita teh perempuan, masa iya perempuan melalui laki? Tenang, aku sudah berdiskusi dengan calon adik iparku. Apa? Berdiskusi? Seperti calon presiden saja? Dengan Datuk? Apa sopoto? Yang enggak lah, dengan Samsul Bahri kekasih Siti. Susun rencana. Nah, ide bagus, saya kita susun rencana. Selagi mereka menyusun rencana, ternyata Samsul Bahri telah tiba di Padang. Ia datang menggunakan pesawat jet pribadi miliknya. Dan Samsul Bahri langsung menghubungi Siti untuk bertemu di bawah pohon yang sering mereka gunakan untuk bertemu. Udah, aku kangen udah. Walaupun begitu Siti, benarkah itu yang terjadi? Sungguh aku tak percaya. Aku tak berbohong, udah. Aku tetap menyayangi, udah. Aku terpaksa, udah. Tenang saja, sudah aku rencanakan dengan kakak Rosmi. Oh, ternyata itu yang kamu menelponkan sama kakak Ros. Ya, inilah yang terbaik untuk kita. Aku resah harus menunggu lama. Aku harus menunggumu. Saat mereka asik berduaan di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba Hei Siti, enak sekali kau berduaan di sini. Oh, jadi si tua sedang ngoceh. Kurang ajar, dia adalah calon tunanganku. Dia adalah calon istriku. Pergi kau dari sini, atau akan kubunuh kau. Pitung, buta, bunuh dia. Kita takut padamu. Bunda Sulaiman, Rosbaya, dan pasukannya datang untuk membantu Samsul. Dan mereka membawa senjatanya masing-masing. Pertengkaran pun terjadi antara Datuk dan pengawalnya, serta antara Samsul dan para Avengers-nya. Serang! Lancang kau, beraninya keroyokan. Kami pun bisa atas izin Allah. Para wanitaku, mari kita gerakkan seluruh kemampuan kita musnahkan mereka. Keluarkan senjata kalian para wanita kuat. Dan ini pistolku terbuat dari berlian zaman purba, jarak 10 meter. Musuh akan mati terbunuh. Aku mempunyai gamelan sakti, dan kau buta akan kusembuhkan penyakitmu agar kau bisa melihat yang baik dan buruk. Bundo hanya bisa bersikir. Banyak bicara, serang! Serang! Perang pun terjadi, dan akhirnya si buta sembuh dari penyakitnya, dan Pitung dapat hilang ingatan. Aku punya banyak uang, aku kaya. Hah? Kenapa semua orang berubah? Kenapa kau Pitung? Buta? Wah, aku bisa melihat dunia. Hahaha, Pitung bisa melihat. Sialan! Akhirnya dia kalah. Siti, kamu dapat sudah bahagia. Ya, kau bisa ke Jakarta dan hidup bahagia bersama Samsul di sana. Makasih Kak atas bantuan kalian, aku hidup bahagia. Ternyata Rosbaya dan pahlawannya menang. Datuk Maringgi lari tunggang langgang meninggalkan mereka. Namun belum selesai.
Datuk pun tak hilang akal untuk menghancurkan hidup Samsul dan Siti. Singkat cerita, Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Samsul Bahri yang telah dahulu ke Jakarta. Tiba-tiba, datanglah Datuk Maringgi yang merubah penampilan menjadi orang Arab. Ia memberi lemang ke Siti yang telah diracuni. Assalamualaikum. Siapa kau? Nak, ini ada titipan dari bundomu, lemang untuk bekalmu. Oh, terima kasih. Karena Siti tidak tahu lemang itu berisi racun, ia pun meninggal seketika saat di jalan. Dan Samsul Bahri saat mendengar itu sangat sedih. Ia tak mengira ternyata kekasihnya meninggal karena ingin mendapatkan cinta. Samsul Bahri menelpon Bundo untuk membantu ia membalas dendam pada Datuk untuk kedua kalinya lewat jarak jauh. Bundo, bantu aku untuk membalaskan dendam untuk Datuk. Kurang ajar, dia telah menghabisi kekasihku. Sudahlah nak, ikhlaskan saja. Tiba-tiba, Rosbaya mendengar perbincangan mereka, dan Rosbaya mengiyakan untuk membalas dendam kembali dengan jarak jauh. Ternyata Datuk Maringgi berada di Jakarta. Peperangan kedua terjadi dengan kiriman bantuan dari Padang Datuk lemah. Namun, Hahaha, kau kalah Samsul. Dasar kau. Samsul Bahri terkena hunusan pedang Datuk Maringgi. Namun ia masih dapat meraih lonceng Cina dan berhasil mengenai tepat di dada Datuk Maringgi. Tak ada pemenang dalam duel itu. Sungguh tragis. Epilog dari cerita ini adalah sungguh tragis kisah ini. Bisa dimana semua orang-orang cerdas meninggal hanya karena hati kotor dan kesedihan yang dimulai oleh Datuk Maringgi. Bisa dimana dua remaja saling mencintai namun terpisah dan kemudian disatukan kembali di alam surga dan jauh sana. Mereka abadi selama.